Oke teman-teman, kita coba dengerin ya. Ini voicemail ya. Habis kita dengerin voicemail, nanti kita telepon beliaunya, oke? Mas Sandro, dulu kan saya sudah pernah chat jenengan, cuma nomor saya yang dulu banyak chat jenengan itu keblokir, terus saya ganti yang baru niki. Masalah kula niku loh Mas, data ganda kan sudah setahun 4 bulan saya masih absen, terus masih selalu absen. Terus bulan 4 ini tanggal 16 visaku kan toge, karena paspor saya bulan 5 kan toge, jadi visanya bulan 4 toge. Terus bulan 5 itu paspor saya toge. Apakah saya ini termasuk overstay karena visa saya toge? Soalnya dulu pun takok nang wawancara pas absen, jarene iki nggak usah bingung kuwi, nggak usah mikiri kuwi, nggak usah ngurusi kuwi, gak apa-apa kuwi, jarene kan ngono. Aku tahu takok niku. Terus tapi kalau niku wedi pokoknya metu-metunan di ngono, ditekoni apa jenenge, visa ini kan wis toge. Soalnya paspor sama KTP niku ditahan imigrasi, jadi kan pokoknya areng renew apa kan gak iso to Mas. Lah iku apa termasuk masalah ngono lho. Kalaupun saya termasuk overstay, tapi kan paspor sama KTP ditahan mereka. Terus kasus data ganda saya kan juga dihandle mereka ngono lho. Apa termasuk saya overstay ngono lho Mas. Satu wedi, bingung. Oke, coba kita telepon ya teman-teman. Jadi kasus data ganda yang mungkin belum kelar ya, belum beres. Jadi dan semua dokumen ditahan. Nah ini kejelasannya piye? Semua dokumen ditahan, masa nggak dikasih pegangan tentang dokumen? Kalau nggak dikasih pegangan dokumen ya jelas di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wong Gandeng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Oke, ini sampean ini ceritanya tadi ditahan paspor dan KTP. Nah, apakah sampean tidak dipegangin sebuah surat atau apa? Enggak, cuma itu aja, cuma lembaran yang harus dibawa waktu absen. Nah, ya itu kan harus sampean bawa kemana-mana toh. Kalau dipegang apa-apa ada polisi kan, ya itu yang disodorkan kan. Oh, Iya no. itu Jadi ya Mas. Jadi Hongkong ini sekali lagi dalam menahan dokumen kemudian nggak dipegangin pegangan sama sekali, yo kelar mbak. Nek sampean nggak nggowo, yo sampean kemana-mana yo pasti ditangkap sama polisi, nggak bisa menunjukkan dokumen data BCD. Dulu dikasih lembaran, cuma waktu saya mau ke dokter katanya ini sudah expired suratnya itu, katanya begitu. Terus saya bilang cuma dikasih ini sama imigrasi, nggak dikasih yang lainnya. Terus waktu saya ke dokter, saya tunjukkan itu, ini sudah expired katanya, nggak bisa. Terus KTP nggak ada, paspor nggak ada, begitu. Ya sudah, tapi sampean masih ada dalam majikan. Masih dalam majikan. Nah sudah, kalau di mana-mana kemana-mana sampean nggak dipegangin surat dan surat itu dianggapnya sudah expired, kalau ditangkap ikut aja ke kantor polisi. Oh. Nah, nggak usah takut, ya karena kan kebijakannya yang ngambil sampean itu kan imigrasi. Imigrasi iya. Nah iya, makanya sampean ikut aja ke kantor polisi. Coba. Nah tapi kan sampean harus punya catatan nama, paling tidak kopian KTP atau kopian paspor, sehingga kemana-mana ditangkap ini punya kopian, ini punya aku, ditahan sama imigrasi, aku nggak dikasih surat apa-apa, aku dikasih surat ini aja. Tapi kalau kamu mau bawa nggak apa-apa, kamu bawa aja saya ke kantor polisi, aku oke. Jadi jangan menunjukkan wajah ketakutan. Kalau sampean ketakutan malah mereka ikut gitu. Sampean ikut toh. Kamu mau bawa aku, ayo. Ini nomor majikanku.
Kan gitu, beres toh. Halo? Terus saya kan ini daftar daftar dokter yang Cingfu itu loh, yang dokter spesialis itu kan antrinya setahun kan itu. Wah. Terus bulan 8 ini saya dapat jatah, kan waktu itu saya antrinya bulan 8, saya dapat rujukan dari dokter bulan 8 antri, terus bulan 8 tahun ini saya dapat jatah ke dokter bulan 8 sampai bulan 9. Katanya dokter itu ke rumah sakit itu kalau nggak bawa KTP asli kan nggak bisa. Ya sampean minta ke imigrasi dan bawa suratnya dokter antriannya. Oh. Bisa dipahami nggak, Mbak? Jadi begini loh, sampean berpikir jadi tetap tenang, jangan takut, ya kan? Jangan takut, jangan gelisah karena yang ngambil dokumen sampean itu imigrasi resmi gitu loh. Paham nggak? Halo, Mbak? Nggih ya. Sampean tak ajak omong, ayo ojo blank. Halo, gemon. Wonten. Ditakoki, halo Mbak, halo mau menenge. Tak darani ditinggal kora-kora kan ya susah aku. Ngejak omong nembok ya. Ngrungokne niki Mas. Nah, jadi sampean kalau nanti laporan lagi, sampean bilang, "Kap, kira-kira saya bisa nggak mendapatkan KTP saya karena saya ada fujan, saya ada kontrol ke rumah sakit dan harus menunjukkan KTP saya gitu loh." Ya Mas. Nah, sampean tunjukkan surat juga dari rumah sakit bahwa antriannya sampean, jadi nggak cuma ngomong, ada buktinya nggak antrian? Ada suratnya aja. Nah, itu tunjukin ke mereka. Nanti di bulan 8 dan 9 minta tolong, saya mau ke rumah sakit. Nah, KTP saya tolong diberikan karena saya kalau nggak punya KTP nggak bisa. Gitu loh, Mbak. Bisa Ya, dipahami nggak? Terus sampean kalau kemana-mana nggak usah takut. Sekali lagi jalan santai aja. Kalau memang polisi ngecek ya udah ceritakan kronologisnya. Kamu mau bawa aku boleh. Ini telepon majikanku. Kamu boleh cek. Kamu boleh telepon. Dan aku dipegangin sama imigrasi surat ini. Saya nggak megang paspor dan KTP saya. Sok, monggo silakan. Ayo, aku dikecek. Aku ikut kalian. Polisi sampean gituin kan? Ah ya wong iki nggak. Jadi kita tidak ada ketakutan sama sekali, itu mereka malah kok gak wedi kok malah jaluk nang kantor polisi tambah jadi masalah ya diculno biasanya ngono Mbak. Iya Mas. Polisi kan juga sama, aku mau nambah-nambahi penggaweanku, bisa dipahami nggak? Iya Mas. Penggaweanku wis ruwet, aku mau nambah-nambahi penggawean. Iki karepe imigrasi kan ya wis jaro diculno sampean. Marono guyu-guyu. Marono sampean telepon aku. Iya aku Mas dicekel polisi, aku ngomong ngono. Ternyata aku gak usah melok nang kantor polisi kon mulih neh. Nah, ngono lah ceritanya keren toh, Mbak. Wis wedi enggak sekarang? Saiki masih takut, masih khawatir atau masih bagaimana? Ayo ngomong. Terus cuma samar lek nawa niku. Pas enek apa ngono apa rahasia apa piye, delok anak taman apa delok KTP ngono, samarku lek iki wis ora ndek KTP, ora ndek paspor, terus paspor visane ya wis toge, paspor ya wis toge kan bisa mare kula terus didata bocah iki overstay ngoten lho Mas. Nah, kan saya sudah bilang tadi tak baleni lagi ya, oke? Saya ulangi lagi ya. Sampean dengerin, nanti tak ulangi 3 kali, 4 kali, kalau 5 kali sampean masih nggak ngerti, sampean berdoa sama Gusti Allah, muga-muga sampean bisa diberikan pemahaman yang paham. Ya, iki rumusnya Imam Syafi'i ngajari murite ping 35 gak iso, tak dikongkon donga nang ngene Gusti Allah ben dikei pemahaman sing cukup. Nah, sekarang tak baleni yang kedua. Sekarang mau operasi apa saja, mau polisi, mau razia opo ae, sampean nggak usah takut. Bawa surat yang buat laporan. Ya. Terus sampean ceritakan, aku nggak pegang paspor, aku nggak pegang KTP, semua diambil sama imigrasi dan aku punya surat ini. Kamu mau tangkap saya, mau bawa saya ke kantor polisi, sok ayo mangga. Ini nomor telepon majikan saya. Kalau kamu mau bawa aku ke kantor polisi, aku tak telepon majikanku sih. Baru kalian bawa, it's okay. Butuh saya ulangi lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali? Boten paham.
Nah, sekarang masih punya rasa takut nggak? Mboten pun gak tenang Mas. Nah, hidup saya kepingin membuat orang hidupnya lebih aman, tidak dipenuhi dengan kekhawatiran dan ketakutan. Itu bukan saya. Jadi harapannya orang telepon sama saya itu tidak ada ketakutan. Karena clear, jelas memandang masalahnya itu jelas. Wes, sekarang Iya. yang menjadi Terus risau hati sampean apa lagi? terus misalnya saya sudah finish. Terus saya udah finish terus misalnya ganti majikan atau masih renew. Terus kasusnya belum clear sama imigrasi itu masih bisa lanjut nggak itu? Sampean itu Misal. bertanyanya ke imigrasi. Oh, Soalnya imigrasi nggak jadi teman saya soalnya mbak. Jadi aku nggak iso WA. Dan ini kasusnya kan personal. Saya nggak oke. bisa mencampuri. Sampean bertanya kepada mereka detail. Sir, muisi gitu. Visa aku ngene. Kok rek renew gini aku kudu piye aturannya piye iki. Tanya detail sama mereka. Nasibku ke depan itu kayak gimana? Bisa dipahami, Mbak? Iya Mas. Nah, sampean itu termasuk kriminal ringan dan tahanan luar. Bisa dipahami nggak? Iya Mas. Nah, jadi sampean nggak perlu khawatir nanti ada endingnya sampai nanti sidang, ya kan? Berakhirnya nanti di sidang, ketok palu, bla 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 bla, bayar jaminan 1000 selesai. Urusan sampean clear. Jaminannya Sampean pakai dokumen yang mana? sudah Dengerin aku ngomong dulu. Kalau aku ngomong jangan dipotong Oke. dulu. Kita ngomongnya gantian biar enak penjelasan sampean. Biasanya kalau sudah selesai sidang, sampean mungkin aku rasa belum jadwalnya sidang. Kalau sudah jadwalnya sidang, sudah ketok palu, sampean dinyatakan iya udah saya bersalah wis. Sekarang dokumen yang dipakai yang mana? Yang ini misalnya. Ya udah sampean pakai yang itu. Syukur-syukur sampean masih ada majikan yang mau, berarti masih dapat rezeki di Hong Kong. Tapi kalau dia memutuskan nggak bisa dan mengharuskan sampean diberikan amplop warna putih dengan capnya bintang-bintang apa matahari warna merah, itu artinya sampean disegerakan untuk pulang. Nah, pertanyaannya kalau nanti sudah sebentar, nanti kalau sudah pulang apakah bisa balik ke Hong Kong lagi? Ya silahkan dicoba. Cari lagi agent atau cari lagi majikan. Makanya dengan majikan yang baik ini sampean jaga hubungan terus. Dan seandainya sampean masih ingin dapat rezeki, majikan sampean masih mau, otomatis majikan akan ngasih rekomendasi, aku mau orang ini. Nah, kalau sudah sampean mau dengan orang ini, imigrasi ngasih pertimbangan ke majikan, wong ngene, iya nggak apa-apa aku tahu. Tapi dia kerja sama aku baik. Ya, visa bisa turun. Itu prediksi saya, tidak selalu benar. Ya, itu prediksi saya. Tapi kalau diproses berkali-kali dan nggak bisa turun, ya wes, itu beda persoalan. Berarti rekod sampean yang beda data, itu mungkin sama mereka sudah benar-benar menjadi catatan khusus. Oke, bisa dipahami? Wes. Iya Mas. Sekarang apa lagi yang mau sampean tanyakan? Nah, kayak gini loh enak. Enggak ada. Wes, plong. Soal jaminan sudah dibayar waktu interogasi pertama kali itu. Ya, jaminan. berapa? 1000 ya? 700. Oh, malah 700. Ya wes, gak usah khawatir ya. Selama majikan sampean masih mau dan sampean masih dipekerjakan, jaga hubungan baik. Kalau perlu sama saudaranya, sama apanya, barangkali majikan nggak butuh, karena tahu sampean baik, direkomendasikan sama saudaranya. Kan siapa ngerti? Iya Mas. Ya, sudah tidak ada khawatir lagi di luar sana ditangkap dan ABCD. Insya Allah buatan, insya Allah buat tenang. Insya Allah ya bingung aku. Enggak mas, aku enggak takut pasti lagi. tenang. Nah, wis percaya Gusti Allah itu ada di dekatnya orang-orang yang baik dan sabar. Kan sampean orang nyolong, sampean orang maling, ya orang ngapusi, orang utang orang bayar kan orang ngono tuh sampean.
Buatan alhamdulillah selama tidak ada masalah seperti Nah, itu. iya. Terus ambil kalau majikan misalnya nggak nyebrang ya orang nyelonong nyebrang, orang buang sampah sembarangan, orang partai di luar kontra, pokoknya kerja baik-baik gitu saya. Ya, makanya kalau sampai sudah baik-baik, ya Gusti Allah ada di dekatnya sampean. Teruslah menjadi orang yang baik, ya. Dan Amin ya Mas. aku sampean dongakno, ya, ben aku ya sehat, ya. Amin nggih katungane nggih. Ya, aku kan isone njaluk karo ngemis iki kan muk donga to, Mbak. Gak njaluk apa. Nggih Mas, ini iki nggih saged nggih, tamu saged dongakne to isane padha-padha diwaringi sehat. Iya. Selamat kabeh. Nah, gitu semangat. Wis ya, nanti kalau bingung khawatir hubungi lagi. Aman? Nggih Mas, nggih. Sehat selalu Mbak tetap semangat. Amin nggih Mas. Nggih. Makasih nggih Mas. Nggih, bye-bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman semuanya ya, sekali lagi setiap individu, setiap manusia itu punya cara berpikir yang berbeda-beda. Ketakutan, kekhawatiran itu kita tidak bisa memaksa orang harus berani. Kita tidak bisa menekan mereka, kamu wanio. Tapi kita dengarkan apa yang menjadi ketakutannya mereka, apa yang menjadi kekhawatiran mereka, dan itu yang harus kita bongkar kalau kita ingin membantu mereka keluar dari rasa takut itu. Ya kan? Jadi ya begitulah cerita kehidupan. Mungkin satu orang menganggap Allah begitu aja, satu orang menganggap itu aja, tapi bagi yang lagi menjalankan nggak seperti itu, nggak sesederhana yang dipikirkan. Itulah yang dinamakan empathy. Jadi kita punya sifat empati, tapi jangan sampai rasa empati yang kalian punya itu malah justru menjerumuskan kalian. Misalnya bapakku sakit, anakku kecelakaan, aku butuh duit, aku ora iso ngutangku senang dindi. Nah ini ketika kalian berempati terus kalian menyerahkan, nah ini empati yang salah. Begitu dia bicara tentang dokumen, begitu dia cerita tentang masalah dan persoalan mereka dan hubungannya nanti akan uang, bilang aja, Mbak, aku cuman duit $20 wes sampean tuku es, tuku ngombe es teh, ngombe ben tenang. Tinggal pergi. Bahaya mengancam. Jadi seperti itu ya teman-teman semuanya. Sekali lagi bisa dan boleh kita mempunyai empati. Kita juga bisa tidak berempati, itu juga bisa. Tapi kita harus tahu penempatannya ada di mana antara empati yang benar dengan empati yang tidak. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi tetap semangat. Sekali lagi saya juga ngomong, mudah-mudahan kalian selalu sehat dan tidak ada hal yang saya inginkan dari kalian selain hanyalah doa. Saya menjadi pengemis doa buat kalian, kepada kalian, agar supaya saya tetap terus berjuang untuk membuat konten, memberikan gambaran-gambaran, menggambarkan sebuah persoalan dan permasalahan teman-teman. Sekali lagi, yang saya butuhkan dari kalian adalah bukan identitas atau nama kalian, yang kita butuhkan adalah masalah-masalah kalian, bagaimana kita berdiskusi untuk bisa dan mampu menyelesaikan secara bersama-sama. Dan terima kasih selama ini teman-teman yang sudah komentar, yang sudah nonton konten saya sekian banyak. Dan saya sekali lagi, saya hanya satu orang, telinga saya cuma 2, yang telepon kadang 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan terkadang saya juga tidak ada kesempatan karena saya harus ngurusin atau jemput teman-teman yang lagi proses dari Indonesia, sehingga HP nggak bisa standby on, mohon dimaafkan. Dan karena mungkin ini masih di bulan Syawal, saya kemarin belum sempat menyampaikan, menghaturkan minal aizin wal faizin dan mohon maaf lahir dan batin, karena memang pada saat puasa dan lebaran saya berada di rumah sakit. Dan sekali lagi, tidak ada hal yang terbaik yang ingin saya dapatkan dari kalian kecuali doa dan dukungan terus untuk terus tetap membuat konten-konten yang bernilai dan bermanfaat. Dan bagi ada hal yang dari kata-kata saya, ucapan saya, perbuatan saya
atau apapun yang secara disengaja atau tidak sengaja menyinggung perasaan kalian semuanya, saya mohon dimaafkan. Nah, tidak ada lebih baik di dunia ini adalah memberikan maaf sebelum orang itu meminta. Dan meminta maaf itu bukan berarti merendahkan harga diri kita. Mohon maaf berarti mengakui bahwa kita manusia yang tidak sempurna dan masih penuh dosa. Keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.